Maka di sini kerugian yang besar. Tidak fokus dia di saat belajar, tidak fokus dia di saat menghafal. Bagaimana mau menghafal setoran dari Al-Quran dan hadis? Setiap dia membuka Sahih Al-Bukhari, haddatsana fulan, ingat fulana. Haddatsana fulan, yang tergambar fulana di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Meskipun belum pernah ketemu, pokoknya pakai hijab kayak ninja. Maka syaitan memperbagus. Meskipun sama, semua sama. Yang pakai hijab ya tampangnya seperti itu. Namun bagi dia itu adalah perkara yang tidak bisa kita tidur. Akhirnya hafalannya buruk dan seterusnya. Maka please, dari sekarang latihan kalian fokus. Maka di majelis bukannya bengong, kemudian ada monyet bergelantungan melihat ke pohon, kemudian ada cicak jatuh, berburu cicak di waktu pelajaran dan sebagainya misalnya. Maka please fokus. Bagaimana cara fokus? Agar melihat kitab, mempersiapkan kitabnya, membaca sebelum pelajaran, memahami apa makna itu. Dan itu wasilah untuk mendapatkan ilmu. Adapun permasalahan anugerah dari Allah tentang menghafal dengan baik dan cepat, itu kelebihan yang wajib kita syukuri atas person-person kita. Dan tidak boleh kita hasad kepada saudara kita yang hafalannya cepat, tapi terus berusaha dan berusaha. Namun tadi saya bilang, yang menjadi poin bukan masalah menghafal cepat, tapi takwa. Maka bisa jadi nantinya orang yang menghafal cepat dan sebagainya kemudian tertipu, di ujung-ujungnya dia menjadi dai ahlul bid'ah. Pintar, tetapi pintar ngibulin dalil. Dan tadi yang terbata-bata hafalannya, yang hafalannya susah, ternyata kelak menjadi ustadz ahli sunnah. Meskipun tak secerdas dengan orang tadi, namun dia selamat di manhaj ahli sunnah dan mengajari manusia kepada Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh. Dan tadi orang cerdas itu menggunakan kecerdasannya untuk kebid'ahan, untuk menyeru manusia kepada pemikirannya, bukan kepada Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh. Maka dulu Imam Az-Zuhri, jika dia mendengar, dia menghafalnya. Dan berkata Amr ibnu Dinar, ma ra'aitu ahadan anasalil hadis minaz Zuhri. Dan begitu pun dipuji oleh Amr ibnu Dinar, Imam Az-Zuhri jika mentasmi hadis kepada gurunya, tidak ada kalimat dari segi makna. Semuanya nas. Ucapan Nabi seperti yang tertulis, itulah yang dia dengarkan kepada gurunya. Tidak ada riwayat dengan makna. Faqala Ayyub As-Sikhtiyani, ma ra'aitu ahadan a'lam minaz Zuhri. Maka Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan, aku tidak pernah mendapati orang yang lebih cerdas dan hafalannya lebih kuat kecuali Imam Az-Zuhri. Maka inilah keutamaan Imam Az-Zuhri. Kemudian qala sami'tu. Di sini Az-Zuhri meriwayatkan dari gurunya yang banyak. Kenapa di sini seperti itu? Ingin menjelaskan Imam Al-Bukhari bahwa hadis ini, hadis Al-Ifk tentang bara'ah Allah Jalla wa'ala kepada perbuatan Aisyah yang difitnahkan oleh orang-orang munafik, itu tawatur. Itu adalah hadis yang mutawatir, banyak sekali, tidak diragukan lagi. Maka Az-Zuhri di sini meriwayatkan dari guru-gurunya, sami'tu Urwata. Pertama Urwah ibnu Zubair yang merupakan murid dari Aisyah, dan dia adalah ke Aisyah berkata bibi. Maka dia adalah anak Zubair ibnu Awam, yang mana ibunya Asma, dan Asma dengan Aisyah adik kakak. Maka dia berkata kepada Aisyah bibi. Pertama guru Imam Az-Zuhri Urwah ibnu Zubair. Wa Sa'id ibnu Musayyib, guru kedua dari Sa'id ibnu Musayyib. Guru ketiga Alqamah ibnu Waqqas. Guru keempat Ubaidillah ibni Abdillah, dohirnya Ubaidillah ibni Abdillah Al-Umari. Maka keempat rawi ini meriwayatkan dari Aisyah. Lihat, Az-Zuhri meriwayatkan dari empat. Dari Urwah ibnu Zubair, dari Sa'id ibnu Musayyib, dari Alqamah ibnu Waqqas, dan dari Ubaidillah ibni Umar Al-Umari. Semuanya meriwayatkan kepada Aisyah, istri Nabi.
menunjukkan bahwa khobar ini mutawatir. Hina qala laha ahlul ifki, di saat memfitnah ahlul ifk. Apa itu ahlul ifk? Kita tidak ingin mendetailkan di sini bagaimana Aisyah radhiyallahu anha terfitnah, dan ini kebaikan bagi dia untuk mengampuni dosa-dosanya dan menjadikan dia bersabar, mendapatkan pahala yang besar karena kesabaran, pahalanya besar di sisi Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bahkan kita diperintah untuk meminta bantuan kepada Allah dengan penuh kesabaran. Maka kisah al-ifk adalah fitnah yang disebarkan oleh orang-orang munafik yang membenci Islam dan membenci Aisyah dan bahkan membenci Nabi. Yang mana intinya dulu Aisyah pernah tertinggal dalam keadaan safar. Maka Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui, dikiranya Aisyah itu ada di tandu. Karena perempuan safar bersama Nabi tetap terhijabi. Maka untanya itu dikasih seperti tandu dan dikasih sitar tertutup. Maka dikiranya Aisyah ada di dalam. Itu intinya kisah. Setelah berjalan ternyata Aisyah ada di luar, ketinggalan. Maka akhirnya setelah ketinggalan, kebetulan ada sahabi yang terlambat dan dia mengetahui itu istri Nabi. Naik, kami akan membawa kamu mengikuti Nabi Muhammad SAW karena tertinggal. Nah, itu sekarang dijadikan oleh orang-orang munafikun bahwa Aisyah berzina. Nah, dari mana dalil berzina? Dibawakan oleh sahabi sampai ketemu kepada Nabi, disebarkan. Nah, apa yang terjadi di gurun pasir berdua? Apa yang seperti itu. Maka ini yang dimaksud dengan kisah ahlul ifk. Maka hina qala laha ahlul ifki maqalu, maka di saat kelompok orang-orang munafikun dari ahlul ifk berbicara tentang keburukan Aisyah, menuduh berzina dan sebagainya, fabara'ahallahu mimma qalu, maka Allah berlepas diri dari apa yang mereka ucapkan. Wa kullun haddatsani ta'ifatun minal hadits alladhi haddatsani an Aisyah, maka semua ta'ifah, di sini zahirnya dari rawi mungkin Az-Zuhri, meriwayatkan kepada Aisyah, kisahnya sama, menandakan khobar ini mutawatir. Qalat, maka berkata Aisyah, walakini wallah ma kuntu adunnu annallaha yunzilu fi bara'ati wahyan yutla wali sya'ni fi nafsi kana ahqara min an yatakallamallaha fiyya bi amrin yutla. Walakin kuntu arju an yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin naum ru'yan yubari'uni Allahu biha fa anzalallahu ta'ala innal ladina ja'u bil ifki al-asra ayat. Maka maknanya bahwa Aisyah di sini mengatakan, dan ini wajah pendalilan, aku tidak menyangka bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan orang munafik dan menciptakan Aisyah sendiri bersama sahabat yang membawanya, maka Allah yang alamul ghuyub, yang mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi, justru dia yang berlepas diri. Maka mana wajah pendalilan? Disebutkan di sini an yatakallamallahu fiyya bi amri, bahwa Allah berbicara atasku tentang permasalahan yang menimpaku dari kisatul ifk. Maka Allah berbicara. Ini poin pendalilannya tentang permasalahan bab Allah berbicara. Dari hadis-hadis yang terdahulu sampai hari ini masih membahas tentang an yatakallamallahu fiyya. Maka yatakallama fi'lun mudhari' mansub dengan an yatakallama. Maka fa'ilnya mana? Lafdzul jalalah Allah, an yatakallamallahu fiyya, di mana Allah berbicara membelaku.
Yatakalamu fiya maknanya membela. Namun yatakalamu alayya maknanya mencela. Maka di sini Allah yatakalamu fiya. An yatakalamallahu fiya maknanya Allah mendifa, mengcounter, membela aku, kata Aisyah. Maka inilah keutamaan dari Aisyah juga di dalam ayat ini. Maka ayat ini bisa antum rujuk 10 ayat di dalam surat An-Nur yang tentunya panjang kalau kita baca. Silahkan merujuk. Maka di dalam hadis pun hanya diisyarahkan al-asral ayat di dalam hadis yang ada pada kalian. Maka bisa dilihat mulai dari innal ladina ja'u bil ifki, maka mereka orang-orang yang datang dengan berita yang fitnah, itu di ayat yang ke-11, maka sampai kepada ayat yang ke-21, yang mana di dalam ayat terutama yang ke-18 disebutkan bagaimana Allah memurkai dari kaum muslimin yang menyebarkan fitnah. Innal ladina yuhibbuna antashi al-fahishatu fil ladina amanu lahum adabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka bagi mereka orang-orang yang mencintai untuk menyebarkan al-fahishah, kekejian, khobar al-ifk, fil ladina amanu, bahwa orang-orang yang beriman itu melaksanakan zina dan sebagainya, itu maknanya lahum adabun alim. Kata Allah, bagi mereka adab yang perih dan pedih, baik di dunia dan juga di hari akhirat kelak. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka Allah Maha mengetahui apa yang terjadi dan kalian tidak mengetahuinya. Maka silahkan dirujuk. Dan ini yang menjadi pembahasan kita dan yang menjadi poin pendalilan di sini, sifat kalam dari Allah Jalla wa Ala. Maka yang bisa kita petik dari hadis ini, pertama tentang permasalahan sifat kalam untuk Allah, yang mana poin pendalilannya an yatakallamallahu fiyya, di mana Allah berbicara untukku, maknanya Allah membelaku. Itu yang pertama jadi poin pendalilan di kitab Tauhid, sifat kalam untuk Allah. Kedua, tentang keutamaan Aisyah, di mana Aisyah dari keutamaannya di sini, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan manusia dan jin membela Aisyah. Ini keutamaan beliau. Maka jika ada yang dituduh di antara kita mencuri atau melaksanakan perbuatan demikian dan demikian, maka ujung-ujungnya kita membela diri kita dengan, kalau sekarang di pengadilan-pengadilan yang bersifat umum, membawa advokat, bukan alpukat. Advokat, apa advokat? Pengacara, bukan alpukat ya. Maka advokat pengacara itu yang akan membela kita. Semakin besar bayaran kita, semakin banyak pembelaannya. Dibela di sidang. Orang ini kalian tuduhkan begitu, mana dalilnya? Maka di sini keutamaan Aisyah, bukan advokat dan bukan alpukat yang membela, tetapi Allah yang menciptakan langit dan bumi membela. Maka bagaimana sekarang orang-orang munafikun? Maka mereka jelas dalam keadaan ketakutan, karena Allah yang menciptakan dia. Orang-orang munafik ini justru yang membela Aisyah. Maka ini dari keutamaan Aisyah di dalam hadis ini. Dan juga menjadi pendalilan di dalam hadis ini tentang permasalahan adzon. Maka tidak boleh baru perkara prasangka praduga disebarkan hanya karena dzon. Kenapa kamu melaksanakan demikian dan demikian? Kenapa memusuhi si fulan? Karena dzon, saya menganggap si fulan demikian,
saya sangka si fulan demikian, maka saya jauhi, tidak mau lagi saya duduk dengannya, mau belajar dengannya dan sebagainya. Mana dalilnya dzon, prasangka? Maka di sini inna ba'da dzanni itsmun, kata Allah, dan juga disebutkan di hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah bahwa iyyaka wa dzann fa inna dzanna aqdabal hadis. Hati-hati kamu dari permasalahan praduga, prasangka, dzon, karena itu adalah sedusta-dustanya perkara. Maka jika ada seseorang yang menjauhi seseorang dari kaum muslimin, tidak diberikan haknya atau dijauhi, tidak mau lagi duduk dengannya, belajar dengannya, kemudian apa sebabnya? Perasaan, don, prasangka. Maka ini adalah sebesar-besarnya kesesatan yang ada padanya. Bahkan dikatakan di Al-Quran, inna ba'da dzanni itsmun. Sebagian dari dzon jika kamu mengikutinya, maka dia adalah itsmun. Maka qissatul ifk diambil dari dzon, dari orang-orang yang memang membenci Islam dan membenci Aisyah dan membenci Nabi Muhammad. Maka dari mana mereka mengatakan berzina? Hanya sekedar dzon, hanya sekedar praduga dan prasangka, dan mereka melemparkan kepada Imro'ah, istri Nabi yang mukminah, dengan sebutan pelacur. Dan permasalahan qissatul ifk sudah selesai. Orang-orang al-munafikun sudah selesai meninggal di zaman Nabi, dan mereka jelas dikalahkan, dipatahkan don mereka oleh Al-Quran di surat An-Nur ini. Namun syaitan tetap ada dan tetap menyebarkan fitnah ini. Siapa? Kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Maka kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah, mereka tidak segan-segan mencela Aisyah sampai sekarang. Maka Aisyah itu digelari oleh mereka, ia dan Bilah pelacur, perempuan yang buruk. Ini sudah ada Al-Quran di surat An-Nur. Dan sudah disebutkan tadi bahwa barang siapa yang menginginkan dan mencintai untuk menyebarkan al-fahisyah, antasi al-fahisyata, maka ancamannya adalah adabun alimun fid dunya wal akhirah. Namun mereka prakteknya orang-orang Syiah itu sampai this time mencela Aisyah, terutama dalam permasalahan qissatul ifk, padahal Allah telah menceritakan di surat An-Nur 10 ayat bagaimana berlepas diri Aisyah dan mencela orang-orang yang menyebarkan fitnah dengan prasangka praduga tadi. Maka ini yang bisa kita petik dari hadis ini, dan yang menjadi poin di sini dari sifat Allah adalah kalamullah, dan juga keutamaan Aisyah di mana Allah menurunkan Al-Quran membela Aisyah, dan juga dari keutamaan Aisyah penuh kesabaran dan menunggu sampai datang tabri'ah, pelepasan diri dari Allah. Dan juga tadi sifat buruk dari ad-dhon. Maka mulai dari sekarang jangan berburuk sangka kalian kepada saudara-saudara kalian. Justru orang-orang yang berburuk sangka kepada saudara-saudara kalian, dalilnya perasaan saya, dalilnya dzon, maka anggapan saya, dari mana itu maknanya demikian dan demikian sampai kamu menjauhi orang tersebut? Dari ucapannya dia ihtimal demikian dan demikian. Maka dzon seperti ini itsmun, perkara yang dosa. Maka sudah adzan zuhur wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmi.